Seperti saudara, seandainya saudara itu dokter membuat visum et repertum, memeriksa melahirkan visum et repertum itu kan harus melihat lukanya juga. Luka itu kan substansi, kan seperti itu loh. Memang Islam itu beda kan? Ya, itu saja. Sudah kayak itu namanya untuk bisa kepada keahlian saja ya. Misalkan metode apa yang saudara pakai untuk menghitung kerugian negara ini sehingga melahirkan kerugian negara yang Anda sebutkan ini, kan begitu ya kan? Itu. Jadi jangan diucap-ucap mengenai substansi. Saudara juga harus menjawab ya. Silakan dilanjut. Terima kasih. Ini kaitannya dengan perhitungan. Perhitungan tadi wawancara, ahli bisa menentukan 34 M kerugian keuangan negara yang dituduhkan kepada PPK. Dan kita harus tahu perbuatan pidananya pertama unsur kesengajaan dan perannya masing-masing. Saya kira menimbulkan kerugian. Nah, pertanyaan saya ini sebenarnya simpel. Ya, Anda mau memeriksa uang yang dari HK ini kepada orang-orang Kemendagri atau kepada orang-orang yang menerima itu sehingga Anda bisa katakan kerugian itu yang dari subkonfliktif itu 8,2 M. Itu yang saya tanyakan. Karena ini menjumlah daripada kerugian keuangan negara 34 M. Maaf ya, ini kenapa? Karena ini yang selalu saya tekankan. Bagaimana orang yang tidak melakukan apa-apa tetapi dia dituduhkan, dia disalahkan sehingga 34 M. Nah, metode perhitungannya bagaimana itu tadi yang ketua majelis sampai. Silakan. Baik, jadi metodologi penghitungan yang kami lakukan itu kan pertama kami mengidentifikasi yang mulia penyimpangan yang terjadi dulu. Kami memastikan bahwa penyimpangan itu ada dan mengakibatkan adanya kerugian negara. Penyimpangan ada di mana? Ada di tahap pralela, tahap tengah rela, dan tahap lapangan kerja. Nah, di sana di tahap pralela ada pemufakatan, ada agency di sana. Kemudian pada tahap pelaksanaan pekerjaan ada subkonfliktif yang diakui itu sebagai biaya yang untuk menutup agency tersebut. Inilah kaitannya kenapa keluar 8,2. Baik. Itu yang menyatakan subkonfliktif dengan apa range of fee untuk menutup itu yang bicara siapa? JMH. Siapa? Ada di HK. Iya. Iya. Orang-orangnya HK. Iya. Dan Anda yakin bahwa uang yang dikeluarkan dari HK itu nyampe ke sasaran? Bahwasanya nyampe apa tidak, kami tidak sampai ke sana. Tapi apapun itu menjadi bagian dari kerugian negara karena jumlah uang yang dikeluarkan untuk membangun IPD ini tidak sebesar itu. Sebentar, saya berhitung mungkin agak lain. Uang yang 126 M kontrak itu sudah dikeluarkan semua ke HK? Sudah. Terakhir kan? Terakhir yang boleh dibuka apa mungkin ada juga di laporan mungkin. Silakan.
29 Desember. Betul ya? 100%. Betul. Iya. Jadi tidak ada pembayaran lagi. Dokumennya ada, buktinya ada. Anda pegang kan semuanya sehingga bisa mengeluarkan di sana kan? Iya. Oke. Kemudian akan mengeluarkan ke perusahaan-perusahaan fiktif itu kapan? Karena Anda bisa menulis. Ada yang di bulan Desember 2011 ada. Mungkin ada di laporan juga, ada di halaman 37. Ya. Jadi semuanya itu bulan Desember atau setelah tanggal Desember? Yang jumlahnya 8,2 M. Ada yang bulan Desember, Terus ada yang Oktober juga. Oktober. Jadi dikeluarkan oleh PKK, Ya. oleh HK. Ya. Bukan dari Kemendagri. Bukan. Bukan ya. Bukan. Jadi HK. Ada. Kemudian Anda tambahkan menjadi beban PPK. Di mana saya nyatakan terjadi beban 34 M. Bagaimana? 34 M. Kerugian keuangan negara 34 M. Saya tak menyatakan itu menjadi beban PPK. Di mana saya menyatakan itu beban PPK? Di dalam dakwaan. Di dalam apa? Dakwaan. Tahu di dalam dakwaan. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Ini 34 M. Ini kerugian keuangan negara yang dari tadi kita bicara yang dilakukan oleh PPK. Anda juga mendengarkan. Jadi dalam BAP kami yang mulia, kami menyatakan kerugian 34 miliar itu keuntungan siapa yang menikmati? Kami menyampaikan keuntungan sebesar 3,1 sekian, 31, sekian itu dinikmati oleh PT Utama Karya dan sebesar 3,5 dinikmati oleh subkontraktor. Adapun mengenai aliran dana dari 31 itu kemana-mana, di kami laporan memang tidak ada karena kepentingan kami adalah menyatakan kerugian negara yang timbul dalam pembangunan kampus IPDN Kediri ini yang terjadi karena ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Ini kita bicara dari keuangan. Ya, ini yang saya baca 8,275 sekian itu dari subkon fiktif. Iya, Betul kan? benar. Nah, subkon fiktif ini kan untuk berapa? 3 perusahaan. Iya, Betul. Diambil dari uangnya HK. iya. Betul. Yang bayar ya apa? Ya, ini saya hanya menjelaskan kembali diambil dari uangnya HK. Benar. Padahal dari Kemendagri atau owner sudah bayar semua. Ya. Nggak apa-apa, sebentar. Ini karena mereka sudah kita mintain keterangan di sini. Ya, uangnya itu sudah diserahkan semua 126 M itu sudah. Lah, kalau HK mau memberikan kepada siapa saja nggak ada urusan dengan owner. Dan kira-kira begitu. Nah, sekarang ranger fee ini setahu Anda sebagai pemeriksa BPK itu keluarnya dari siapa? Bunyinya ini siapa yang mau bunyikan? Ada permintaan kah? Ya, karena Anda yang melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Katanya. Berapa yang mulia, ahli ini bukan saksi fakta yang mulia. Kiranya penasihat hukum menanyakan terkait dengan
di mana itu ada relevansinya, dia ke TKP, dibilang sama yang kan dia ke TKP itu ya, ke perusahaan, ke pembelinya. Tadi waktu jaksa juga menanyakan masalah tinggi, masalah fakta dan segala macam, kita diam saja. Sebenarnya jawab ya. Pertanyaannya dipahami. Saya ingin tidak jawab. Jawab. Ya. Oke, silakan. Tidak jawab. Jawab. Apa alasannya? Ya karena apa namanya tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwasanya itu merupakan satu rangkaian. Artinya bahwasanya penyimpangan itu dimulai dari awal, mulai dari tahap peralihan, di mana di sana sudah ada pemufakatan, sudah ada kesepakatan mengenai range fee. Tadi penyimpangan tadi. Ya. Ahli, saudara ahli tadi bicara pemufakatan barusan ya. Yang dimaksud pemufakatan itu pemufakatan apa? Ya artinya kesepakatan untuk pemenangan kesehatan. Caranya bagaimana Pak Anda tahu? Ya itulah yang kami peroleh dari bukti keterangan para saksi. Apa? Buktinya Keterangan para saksi. keterangan saja. Iya. Keterangan dari mana? Keterangan dari saksi. Dari saksi atau dari BAP? Iya dari saksi yang ada dalam menyatakan dalam BAP. BAP ya? Iya. Dari BAP, Anda baca dari BAP, Anda tuangkan di dalam laporan. Ya artinya mengenai pemufakatan ini keterangan kami peroleh selain dari pihak HK sendiri dalam hal ini bagian marketing, bagian pemasaran, kemudian dari GM, kemudian dari pihak peserta lelang lainnya juga pertandingannya. Oke, sedikit saja. Jadi, yang Anda tahu masalah permufakatan jahat itu yang bagaimana? Yang Anda ketahui, ya. Nggak usah panjang lebar, tapi sedikit saja. Ya, seperti itu tadi yang dijelaskan oleh ahli. ini ahli bahasa saudara Saudara ahli juga saya bilang, karena ini sekiranya tidak ini, saudara tahu saudara kalau ditanya apa tentang pengertian tentang pemufakatan jahat, saudara bisa jawab. Ya, saya perlu menjawab. Ya, Maaf. saudara bisa nggak? Saya takutnya nanti salah tafsir, jadi saya akan terus jawab. Terima kasih. Tidak menjawab ya. Baik, ya. Makanya jangan diangkat. Kalau diangkat kita kerja. Ya. Nggak apa-apa. Silakan. Saya kira itu aja dulu. Itu yang masalah keahlian juga ya. Silakan dilanjut. Kasih ya Bu ya. Saudara ahli ya, saya mengajukan dengan kami. Tinggal saya buat ilustrasi yang gampang. Kan kerugian negara dalam audit BPK ini ada 3 komponen. Ya. Diambil dari selisih kontrak dari HK kepada subkontraktor, subkontraktor fiktif, dan kekurangan produk pekerjaan. Oke. Pertanyaan saya pertama, yang saudara-saudara audit ini kerugian negara di BUMN, HK, atau kerugian negara dalam pembangunan kampus ITB? Kerugian negara dalam pembangunan kampus PD. Oke, nah ini penting. Saudara kelompokkan 3 tadi sebagai kerugian keuangan negara. Pertanyaan saya, bisa nggak saudara jelaskan apa yang dimaksud kerugian negara? Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, ataupun barang milik negara dalam jumlah yang nyata dan pasti sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum baik yang disengaja maupun lalai. Kemudian adalah kekurangan uang ya, surat berharga, intinya uang negara. Saudara bisa jelaskan dulu apa pengertian kerugian negara itu? Keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dimiliki dengan uang. Kemudian apa serta ataupun barang ataupun uang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
dari rekan kami, mungkin saya ilustrasikan dulu. Ini menurut hemat kami ya. Saya juga punya buku ya, kalau saudara pernah baca, menghitung kerugian keuangan negara ya, dalam tindak pidana korupsi. Karangan Theodorus M. Tuanomo. Ketiga komponen tadi, ya, kan tadi saudara audit pembangunan proyek IPDN. Ya. Kenapa saudara dan tim saudara memasukkan komponen subkontraktor selisih kontrak itu dengan subkontraktor fiktif ke dalam komponen kerugian keuangan negara? Ya. Gini contohnya, kan simpelnya begini. Ini Kemendagri menunjuk HK kerjakan proyek pembangunan 125 miliar dengan spesifikasinya begini. Ya. Nah ternyata ditemukan kekurangan volume. Kalau itu nyambung, ya. Ini bangun 10 sak semen, ternyata dibangun 5 sak semen, berarti ada kekurangan 5 sak semen. Logis itu kan, tinggal nanti dibuktikan bagaimana juga peran terdakwa. Tapi kalau urusan subkontraktif, ya, subselisih subkontraktor, pertanyaan saya, apa itu keuangan negara? Saudara jadi biar jelas yang kami, karena ini, ya kami juga sudah konsultasi banyak, kok ini kayaknya nggak masuk di komponen. Ya baik, Pak. Jadi seperti penjelasan dari ahli LKPP, perjalanan kan tidak boleh disubkonkan. Ya. Nah, kemudian ketika ini diketahuinya sudah terlambat, sudah jalan, makanya yang dihitung adalah nilai dari pekerjaan yang disubkan itulah yang menjadi yang diakui sebagai biayanya. Nah, kan begini, tadi saudara kan sudah jelaskan juga kerugian negara. Iya. Mungkin saya sederhanakan. Saudara dengan saya bikin kontrak, saudara suruh bangun, saya disuruh bangun rumah, saya dibayar 1 juta rupiah. Oke, 1 juta rupiah itu tentu dengan kualitas bangunan seperti ini misalnya. Ya, ambil sampel itu semen harus 5 misalnya, dan 10. Ternyata saya coba pakai 5 saja. Berarti saudara pasti sudah ada kekurangan kualitas. Tapi kalau saya nunjuk orang, ya, dia ternyata bangun, misalnya ada selisih. Lalu hubungannya dengan kekurangan volume tadi gimana? Bukannya 2 kali kerugian. Nanti kan kekurangan volume kan udah. Kok selisih kontrak lagi begitu? Ya pertama itu tidak boleh dikontrak. Bukan soal boleh tidak dikontrakkan. Ini soal masuk komponen kerugian keuangan negara. Bukan soal boleh disubkontrak. Ya, karena pertanyaan dasar tadi apa itu kerugian keuangan negara? Karena saudara audit IPDN, kalau saudara audit HK nyambung di HK ini subkontraktif, kalau sebagai domain tidak baik. Ini HK bikin subkon, tapi ada selisihnya diambil. Itu ketemu HK rugi jadi negara ini. Coba yang saudara, ini kan IPD bukan. Oke. Baik. Jadi kalau kita mundur lagi dibaca senilai 125,6 miliar. Ya, angka kontrak ini sebetulnya tidak wajar di awal. Kenapa? Karena perselelannya diatur dengan penyimpangan tadi yang ada di sana. Enggak dulu, Bapak tunggu dulu saya cek dulu. Ini kan saudara kan hitung kerugian keuangan negara, ya. Saya juga punya beberapa referensi. Dipertanyakan oleh nasihat hukum ini substansi yang lebih kecil mengenai subkontrak. Subkontrak. Dan di sana di dalam laporan audit saudara itu kan ada subkontrak yang fiktif. Ya kan begitu ya, taruhlah seperti itu ya. Saudara mengatakan begitu, ada subkontrak fiktif. Tapi itu saudara hitung masukkan sebagai kerugian negara. Yang dipertanyakan itu loh. Jadi saudara memahami pertanyaan dulu sebenarnya ya.
Baik, yang jadi jelaskan ya, Pak ya. Jadi subkontraktor fiktif, bayar pada subkontraktor fiktif ini kan digunakan untuk menutupi biaya registrasi tadi. Jadi kalau kita mundur lagi ke belakang, harga penawaran PTHK ini sudah tumbuh, sudah mantap di awal. Jadi dari proses rapat eksekutif lelang, misalnya sudah ada kesepakatan arranger fee sekitar pengakuan 5-8%. Itulah yang disebar ke harga satuan penawaran mereka, disebar ke harga penawaran HK, sehingga harga di situ sudah tumbuh dulu, nilai kontraknya sudah tumbuh. Dengan kondisi nilai kontrak yang sudah menggelembung ini, kemudian HK pun juga diarahkan untuk menang, sehingga harga kontrak yang dilaksanakan HK ini tidak wajar senilai 125 ini. Salah satu unsur ketidakwajaran ini karena ada arranger fee tadi. Nah, jawab saudara itu kalau menurut saya itu terlalu melebar dari pertanyaan. Situ, ini lebih sempit pertanyaannya. Nah, subkontrak itu kan tidak terjadi fiktif artinya. Yeah. Tapi kenapa dimasukkan di dalam penghitungan kerugian negara gitu loh Pak? Yeah. Itu aja ya Pak. Benar nggak Pak? Benar. Ya artinya dengan adanya kontrak senilai 125 yang ada unsur manfaatnya ini, negara membayar lebih dari yang seharusnya. Jadi yang mestinya itu subkontrak itu tidak ada. Sebentar ya, fiktif artinya tidak ada, tapi negara tetap mengeluarkan uang itu. Jawabnya ahli itu seperti itu. Kalau jawabnya gitu, lalu sehingga dinyatakan sebagai kerugian negara. Benar. Lalu pertanyaan saya, lalu apa yang kekurangan itu kenapa dihitung? Apa Pak? Yang kekurangan formulir yang kan tadi begini, saya kasih ilustrasi sederhana lagi. Saya bertanya ini saya sebetulnya karena banyak saya baca nggak nyambung. Kan saya kasih contoh ya sederhana. Negara kasih saya kerja bangunan, saya dibayar 1 juta. Dia spesifikasi begini. Sipilnya 10 sak semen. Saya bangun cuma 5 sak semen. Ya ini dalam beberapa referensi ini termasuk komponen kerugian negara. Negara kehilangan kualitas, ya. Kuantitas dan mutunya. Nah kalau itu nyambung, ya. Saya ambil contoh. Saya kasih simpel lagi. Pekerjaan tadi saya sempurnakan ke orang, ya. Terus saya suruh ke orang memang ada selisih. Ya. Nah mestinya kan yang dihitung kan kualitas bangunannya jadi kekurangan volume. Dan itu kan sudah dihitung, ya kekurangan volume. Ya. Nah kenapa di bawah-bawah yang selisih pekerjaan yang Jadi kalau saudara PH berarti double gitu maksudnya. Nah, dan bahwa ini tidak masuk dalam komponen tadi kan pengertian kerugian keuangan sih. Makanya saya tanya pertama, yang saudara audit PTHK atau IPJN. Kalau saudara audit kasusnya itu PT Utama Karya dan PT Utama Karya sebagai BUMN itu kerugian keuangan negara. Saudara paham dengan pertanyaan? Paham. Saudara tadi jawab berarti malah kita dijawab sendiri kalau yang tidak ditanya kita jawab. Jadi yang dijawab aja substansi yang dijawab aja. Silakan. Jadi pertanyaannya, Pertanyaan saya, ya, kok ini dimasukkan dalam kerugian keuangan negara? Padahal yang saudara audit IPD. Kalau saudara persoalkan penyimpangan di Utama Karya sebagai BUMN, maka itu masuk komponen kerugian keuangan negara. Kerugian negara di BUMN PTHK. Tapi ini kok saudara masukkan di kerugian keuangan negara di IPD. Padahal tadi kan ada kalau kekurangan volume iya, soalnya kita berpikir soal lain. Tapi nyambung itu, ya nggak sesuai spek atau harganya dimakan, ya. Tapi kok urusan subkon dengan pihak lain, urusan apa subkon fiktif, kok di bawah-bawah? ya, artinya dengan tadi ada kenapa disebutkan menjadi bagian dari perhitungan kerugian negara, karena dengan adanya subkon itu kan ada selisih harga. Kalau saudara bilang selisih harga, terus yang pengurangan volume itu masuk di mana? Masuk juga sebagai, karena gini, pengurangan volume itu kan hasil dari cek fisik. Saudara
125 ini sudah ada spesifikasinya, ya, yang panjang sekian, sekian. Nah kalau ternyata kurang volume, ya ketemu itu ada kerugian negara di situ. Ya. Tapi yang nggak masuk di akal itu yang super fiktif sama selisih kontrak. Karena yang saudara audit BUMN apa IPDN, kalau saudara audit pelanggaran keuangan negara diutamakan sekali BUMN, itu termasuk kerugian keuangan negara. Ya karena tadi super fiktifnya dikeluarkan padahal tidak ada kegiatan. Tapi dalam kasus ini kok itu yang dibawa itu saya nggak ketemu. Jadi untuk penjelasan yang ya. Jadi sehubungan dengan adanya saya nggak mundur sedikit, ini membuat nilai kontrak ini agak tumbuh 126. Di sini ada unsur emergency 126 unsur kontrak. Kemudian hasil pemeriksaan kami memisahkan item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PTHK, yaitu ini senilai 48,8. Entah item ini yang dikerjakan sendiri oleh PTHK. Nah, item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PTHK ini itu disupportkan senilai 35 miliar. Inilah yang menjadi selisih dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan, kemudian disupportkan senilai 35 miliar. Senilai 48,8 tidak dikerjakan oleh PTHK dan bagian dari kontrak 126 disupportkan senilai 35, sehingga inilah menjadi kerugian negara yang pertama 13,8. Kemudian kita melihat bagian yang dikerjakan oleh PTHK. Dari bagian yang dikerjakan PTHK ini terdapat senilai 8,3. Ini merupakan pembayaran kepada subkon fiktif. Jadi ini ternyata tidak ada lagi atau ini tidak menjadi bagian dari bangunan itu, karena uang ini nanti yang akan digunakan untuk menutup arrangersi yang ada di sini. Jadi inilah nilai gembungnya. Ini nilai gembung. Kemudian hasil penghitungan ahli ITB ditemukan lagi ada kekurangan volume, yaitu atas bagian ini yang merupakan dikerjakan oleh subkontraktor terdapat kekurangan volume sekian. Kemudian dari sekian yang dikerjakan HK setelah dikurangi dengan subkon fiktif, inilah kekurangan volumenya. Kekurangan volume atas pekerjaan yang dilakukan HK. Ya, kan kalau logikanya kan begini. Kalau misalnya saya kerja bangunan tadi tidak sesuai spek, itu pasti ada volume yang kurang. Logikanya kan begitu kan. Soal kenapa volume kurang tadi, uang mungkin saya pakai itu soal teknis kan. Tapi tadi nyambung langsung ke kualitas bangunan jadi berkurang negara di kita. Ya, sekarang saya tanya, seandainya kalau tidak terjadi subkon fiktif dan tidak terjadi ada selisih kontrak tadi, itu kira-kira apa yang terjadi? Ya, saya melihat logika yang akan membangun dulu. Kalau tidak terjadi subkon fiktif, oke? Ini terjadi ini Pak. Saya mau menjawab pengadilan ya. Nanti kaitannya dengan kerugian tadi. Ya, maaf. Jadi kita tidak boleh berandai-andai ya. Jadi kita yang nyata dari itu bahwa subkon itu memang fiktif. Saudara kan mengandaikan seandainya tidak fiktif ya. Nah kalau saya nanya kami itu berarti uang itu mestinya kemana? Maksudnya biar nggak rugi negara. Kalau Saudara bisa menjawab. Saya mau menjawab pengadilan. Seandainya subkon itu tidak fiktif, uangnya itu kemana? Seandainya subkon itu tidak fiktif, ya uang itu porsinya ada di HK. uang ada di HK. Iya. Terus dengan uang ada di HK dipakai untuk bangun-bangunan tadi kan? Yang punya saya nggak tahu apa yang ditanyakan sama penasihat.
Ya, saya nggak pengadilan juga. Karena audit kayak gini ya. Tapi hanya beri kesempatan. Saya ambil alih. Ini kok bulat aja kamu. Ini kan jelas yang namanya fiktif itu. Uang negara seharusnya nggak keluar, akhir terjadi keluar. Kan begitu, betul nggak? Bisa aja. Jadi ini kan fiktif, pekerjaan fiktif. Seharusnya uang negara kan tidak keluar. Akhirnya terjadi keluar, itulah yang namanya fiktif. Itulah menjadi kerugian negara, seharusnya uang tidak keluar. Kan begitu? Iya. Kok BPK kok begitu? Nah, terus kemudian ini misalnya ini yang kerugian negara yang nomor 1 ini disubkontrakan. Ya. Seharusnya kan tidak boleh disubkontrak. Iya. Betul. Betul. Setelah disubkontrak ada selisih. Iya. Betul. Betul. Yang dilarang itu kan subkontrak. Akhirnya subkontrak itu dilarang. Akhirnya ada selisih. Kalau tidak disubkontrakan, foto itu punya akar, jadi tidak ada selisih 13. Kan begitu? Karena disubkontrakan akhirnya ada selisih 13. Kan begitu? Yang dilarang itu subkontrak, makanya jangan disubkontrakan. Dari perkara ini karena disubkontrakan, akhirnya terjadi ini subkontrak tidak memberitahu sama PPK, kan begitu jelasnya. Itu saudara Adit dibantu gitu loh untuk menjawab. Iya. Ini bulat ini. Jelas ya. Maksudnya yang mulia, tadi kalau HK yang support, HK yang fiktif, yang rugi kan keuangan HK. Nah, kalau keuangan angket, karena yang mengalir ke PT HK itu kan juga uang negara, uang negara yang APBN dalam rangka untuk pengadaan dapur. Kan sama ya. Kemarin itu kan itu dari kas HK ini. Ya, semua kan. Dari Semua negara itu sudah keluar 126 sudah keluar dari negara SREC. Itu saja. Setelah keluar dari negara SREC, ada bukti harusnya tidak keluar itu kembali Ya, maksud ke negara. Pak ya itu kan itu masuk ke dana HK ya. itu yang masuk dana ke HK itu ya negara. Ya maksudnya kalau yang dipersoalkan keuangan negara di HK ketemu itu nyambung. Tapi ini kan yang diaudit ini kerugian negara dalam kasus pembangunan IPDN. Kalau kekurangan volume nyambung. Ada kekurangan volume itu yang mulia kan tentu karena ada Itu pendapatnya saudara ya. Iya. Tapi yang dikatakan oleh Pak Hakim ini tadi benar ya, seperti itu ya. Iya. Itu ya. Jadi lagi blank aja Pak, bapaknya sudah dari pagi kan gitu. Jadi itu ya Pak ya. Kita simpulkan sendiri-sendiri nanti ya. PH punya kesimpulan dituangkan dalam teori, ya, majelis nanti punya kesimpulan, penuntut umum juga punya kesimpulan, tuangkan dalam tuntutan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lain? Oke, saudara ahli, karena ini tadi kan ada perhitungan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan ahli ITB. Iya. Yang masalah kekurangan volume. Yang ITB tadi melakukan pemeriksaan kapan? Sekitar tahun 2017. 2017. Tanggal 5 Februari sampai tanggal 3 sampai 5 Februari. Iya, bulan Februari. Dalam pengalaman sebelum ini saudara pernah melakukan penghitungan kerugian uang negara? Pernah. Oke. Biasanya dalam pengalaman saudara, kalau tadi masalah support ya, terlepas dari tadi perdebatannya, itu kan bisa dicek di PAP. Tapi kalau misalnya perhitungan itu berkaitan dengan kekurangan volume, itu kan harus datanya dari ahli konstruksi. Seperti itu kan, yang dari ITB tadi. Oke. Bisa nggak saudara bisa menyimpulkan tanpa ada hasil penelitian dari ahli ITB misalnya? Kami nggak bisa menyimpulkan. Tidak bisa menyimpulkan. Nggak bisa.
Februari 2018. Ya. Nah itu terakhir disusunnya kapan? Apakah terakhir bulan? Maksudnya yang disusun apa ya? Memang akhir apa penghitungannya itu kita lalui di bulan. Yang 6 Februari penyusunan laporan. Iya, 6 Februari 2018. Kami tadi mulai mengecek isinya tadi di Februari 2017 ya. Iya. Izin yang mulia kami mau mengakhirkan yang bersama. Ya, silakan. Izin ya.
Ini konferensi pers yang dilakukan oleh KPK pada saat penetapan tersangka ini pada tanggal 2 Maret 2012. Oke. Tadi sudah diumumkan kerugian keuangan negara 34 miliar. Sementara saudara melakukan audit laporannya dengan Februari 2018. Tadi juga saudara lakukan pengecekan fisik dengan ahli ITB itu pada bulan Februari 2017. Ya. Artinya KPK itu ketika mengumumkan kerugian negara itu belum ada hasil audit BPK. Pertanyaan saya, ya, apakah dalam saudara melakukan audit itu ada nggak dipengaruhi oleh penyidik KPK? Oh, nilainya sama. Ada apa? Dipengaruhi nggak sama penyidik KPK? Enggak. Enggak. Nah, tadi kan saudara mengatakan kalau tidak ada hasil penelitian dari ahli ITB, saudara tidak bisa melakukan perhitungan itu. Iya. Karena hasil perhitungan KPK dalam bentuk rupiah, kerugian negara. Sementara hasil perhitungan ahli ITB adalah kekurangan volume. Iya kan, mau kekurangan volume, selisih nilai kontrak, subkontraktif, totalnya kan 34 M tadi. Nah, yang kita tampilkan tadi, ini kita juga bingung waktu itu. Ya. Oh, belum ada audit, KPK itu kok sudah mengumumkan kerugian negara itu 34 M. Itu yang menjadi tanda tanya. Tentu kami ingin tanyakan, apakah BPK ini ada nggak? Apa istilahnya itu Diarahkan. diarahkan gitu, Nggak ada. biar hitungannya itu kok sama. Ya. Tidak ada. Ya. Kalau saudara mendengar dari teman saudara, kan ada tim kan itu. Tim saudara yang lain? Ya. Nah, ini relevan dikaitkan dengan apa? Saudara bisa menjawab Mas dengan ilustrasi tadi, kenapa yang disampaikan oleh juru bicara KPK yang terus tentang kerugian negara tidak sama dengan yang bisa dilakukan sekarang? Bukan tidak sama ya, sama dengan yang hasil audit. Cuma yang melihat pengumuman KPK itu yang melihat dilakukan Kenapa sama gitu loh? Sedangkan waktu Mereka belum audit. mengaudit. Enggak, saya nggak tahu ya kenapa bisa sama seperti itu. Kenapa bisa sama? Agak mirip-mirip, saya nggak tahu. Dan nggak pernah ada arahan ataupun perintah dari penyidik KPK. Sama ya, angkanya koma-komanya juga persis Pak. kurang lebih yang mulia. Cuma kan begini yang mulia, Pak. Kalau kekurangan volume ya, tadi kan kalau KPK menghitung selisih subkon tadi itu konfliktif, mungkin itu sudah berdasarkan BAP ya. Tapi yang tidak masuk akal ini kan kekurangan volume itu ada sekitar 12 miliar 700. Sementara tadi kata saksi kan kata ahli mereka tidak bisa menghitung kalau belum ada hasil dari ahli ITB. Ahli ITB ini kan di 2017 yang mulia. Sementara pengumuman tadi di 2016. Itu yang menjadi tanda tanya. Saudara bisa jelaskan? Saya nggak tahu, mungkin tanya aja ke penyidiknya. Gitu ya. Berapa data? Nah, pertanyaan berikutnya, pernah saudara audit untuk kasus BUMN seperti apa PT Persero seperti Kelapa Kari, Bidadari, pernah? Belum. Menurut saudara, kalau itu dia mengalami kerugian, termasuk kerugian negara? Bukan kewenangan saya untuk menjawab itu. BUMN itu Iya, karena saya belum pernah periksa tuh. yang saudara tahu ini kan ahli. Oke. BUMN itu termasuk keuangan negara. Iya. Kalau Artinya gini, memang ada profil mana yang kerugian BUMN, kerugian usaha, mana yang merupakan kerugian negara, tergantung kasusnya. pertanyaan saya, kalau BUMN itu rugi, ya termasuk kerugian keuangan negara. Makanya belum tentu. Karena bukan belum tentu. Kalau dia melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan BUMN itu termasuk kerugian keuangan negara.
bisa masuk kerugian. Masuk kerugian negara. Nah, dalam kasus ini, ya, ini kalau saudara bisa jawab. Ini kan Kemendagri ini keuangan negara. BUMN ini keuangan negara juga. Ya. Jadi di satu sisi rugi Kemendagri, tapi uangnya masuk di keuangan negara juga. PTHK. Nah, itu pandangan saudara gimana dari sisi perhitungan kerugian keuangan negara? Bukannya akan juga untung karena dia BUMN. Jadi yang kami itu adalah proyek yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Saya nggak ada urusan dengan PTA. Cukup ya. Ini kan ahli ya. Ini yang dimaksud dengan laporan keuangan, laporan investigasi, sama nggak? Nomor 11 sampai tanggal 6 Februari. Ya. Nomor 11 garis miring KKP garis miring 10 Romawi garis miring 02 garis miring 2618. Ya. Sebetulnya tadi ketua majelis yang terhormat sudah menjelaskan batasan ahli hanya dalam konteks